Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi baru Artificial Intelligence yang lagi ngetrend ya akhir-akhir ini, yaitu ChatGPT. Nah, sebenarnya ChatGPT ini seberapa jauh sih bisa berguna, bermanfaat buat kita. Nah, khususnya kali ini saya akan membahas tentang penggunaan ChatGPT di trading forex ya. Seberapa besar, seberapa jauh kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya penggunaan ChatGPT yang bisa dipakai di forex, dan saya akan memberikan contoh juga batasan-batasannya ya. Sebatas apa sih ChatGPT ini bisa dipakai, dan sebatas apa tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, kita akan mencoba ya beberapa pertanyaan ke ChatGPT, apakah dia bisa menjawab atau tidak. Oke, ini saya udah membuka ya layar browser saya Chrome menggunakan ChatGPT ya. Ini saya udah login ya. Saya tinggal nanyain aja. Jadi misalnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya gini, apa itu trading di pasar berjangka gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang mendasar ya teman-teman, dan open question gitu ya. Apakah ChatGPT bisa menjawab? Ya, ini jawabannya. Nah, trading di pasar berjangka adalah aktivitas memperjualbelikan kontrak berjangka atau futures contract di bursa berjangka yang memberikan hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati di awal. Pasar berjangka biasanya melibatkan komoditas seperti minyak dan bla 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 ya. Namun pasar berjangka juga bisa melibatkan instrumen keuangan seperti indeks saham dan mata uang. Tujuan dari trading di pasar berjangka adalah untuk ini sebenarnya sesuatu pertanyaan yang bisa kita peroleh jawabannya juga ketika kita googling gitu ya. Jadi saya yakin dia juga dapat dari crawling di web ya, menemukan jawaban seperti ini ya. Jadi ini adalah jawaban-jawaban yang sifatnya itu informasi umum yang bisa diperoleh di internet. Jadi saya nggak ada masalah dengan ini jawabannya oke. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Berapakah nilai all time low ya dari Canadian Swiss franc gitu, dari pair Canadian Swiss franc ya. Saya pengen tahu apakah dia bisa menjawab pertanyaan ini gitu kan. Nah, kita tunggu ya, mikirnya agak lama. Maaf, saya hanya memiliki akses terhadap data sampai dengan September 2021. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ChatGPT ini memiliki batasan ya. Batasannya berupa datanya itu sampai cut off tanggal tertentu atau waktu tertentu ya, sampai September 2021. Jadi dia nggak bisa ngomong nih all time low-nya kalau misalnya sesudah September 2021 terjadi ada all time low baru, ya dia nggak mau disalahin kan gitu. Anda dapat mencari nilai all time low dari pair Canadian Swiss franc pada platform trading atau situs webnya. Akhirnya dia akan mengembalikan ke kita gitu. Oke, misalnya kita kejar nih. Oke, kalau begitu kasih tahu aja all time low yang Anda ketahui sampai dengan nilai cut, sampai dengan tanggal cut off data Anda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kejar ya si ChatGPT ini dia mau loh jawab lah.
Cuman ya jawabannya saya nggak tahu nih. Namun Anda dapat menilai alternatif untuk pasangan waktu dengan menggunakan upload tadi, tetap dia nggak mau dia. Kadang-kadang dia nggak berani ini. Jadi yang seperti ini itu teman-teman kita memang nggak bisa maksain. Berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya itu tidak jelas, tidak maksudnya beresiko ya. Ya dia kan nggak mau dong, yang membuat ChatGPT ini nggak mau dituntut kalau misalnya kita mengalami kerugian ya. Jadi nasihat saran-saran investasi mereka akan cenderung menghindari gitu. Nah sekarang kita mau cari tahu misalnya apa ya, ini tadi contohnya. Misalnya saya mau mengajukan pertanyaan yang sifatnya ini ya, bikin program kayak gitu ya, apakah dia bisa membuat program gitu kan. Tolong ya buatkan program dalam bahasa MQL4 ya, ini bahasa MetaTrader 4 ya, bahasa trading untuk bikin EA dan sebagainya ya, dalam bahasa MQL4. Tolong buatkan program dalam bahasa MQL4 robot yang bisa trading otomatis dengan single shot dan entry berdasarkan sinyal dari moving average di 21 di time frame D1 gitu ya. Gitu. Dengan SL di bawah garis MA21 untuk posisi buy. Dan SL di atas MA untuk posisi sell ini ya teman-teman. Ya maaf saya tadi batuk teman-teman, jadi saya pause videonya. Nah, ini dia. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini dia, panjang ya ini ya codingnya. Dan ini belum selesai nih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya. Memang harusnya panjang sih. Jadi nggak salah dia bikin sepanjang ini. Memang harusnya nggak pendek-pendek amat ya. Tapi ini kayaknya berhenti nih. Mungkin dia apa namanya, servernya lagi overload atau bagaimana, jadi agak terhenti. Nah ini sering ya terjadi ya teman-teman. Jadi kalau khususnya menggunakan mau memanfaatkan ChatGPT untuk bikin program dan sebagainya, teman-teman mesti memperhatikan hal seperti ini. Kalau misalnya dia kayak macet-macet gitu, berarti waktunya kurang tepat dan nggak bisa dipakai programnya. Kenapa? Karena dia belum selesai nih. Seperti ini kan dia terpotong nih. Di sini dia ada prosedur yang namanya start, kurung kurawal buka, tapi kurung kurawal tutupnya untuk closingnya belum ada. Nah nih teman-teman. Jadi di sini mungkin dia juga entah dia web crawling kemana ya, dia dapat nih scriptnya ini. Jadi loss-nya misalnya 0,1, stop loss sama dengan 0, take profit sama dengan 0. Oke, ini dikosongin dulu nih deklarasi variabelnya gitu ya. Terus init ini adalah untuk pembukaan, loss-nya misalnya 0,1, stop loss-nya masih 0 ya. Jadi dibikin belum ada stop loss gitu kan. Terus check open position ini artinya untuk ngecek nih posisi yang saat ini terbuka ada nggak gitu kan.
Kalau ada, dicek apakah posisinya open buy bukan. Kalau open buy maka stop lossnya dikasih MA value ya, dikurangi poin kali 20. Oh berarti di ini nih, di bawah 2 pip di bawahnya MA value nih gitu loh, stop lossnya ditaruh di situ. Kemudian if order stop loss tidak sama dengan stop loss maka dimodify, jadi stop lossnya dimasukin nilai stop lossnya. Jadi stop lossnya ini nilai MA nya berapa diturunkan 2 pip di bawahnya. Jadi tipis juga ya 2 pip nih. Mungkin kalau saya mau merevisi script ini, saya akan minta ChatGPT untuk lebih clear lagi saya jelasin. Jadi di bawah garis MA21 nya itu berapa pip misalnya, ya supaya sesuai dengan kalau ada slippage, kalau ada apa spread dan sebagainya, misalnya ditambah 10 lah ya, 10 pip atau 20 pip di bawahnya MA21 gitu kan. Nah maka atau teman-teman bisa ngubah ini sendiri nih, poin dikalikan kalau ini kan poin nih, jadi 20 ini berapa nih ya, jadi tinggal dihitung aja nih gitu. Poin ini saya nggak tahu nih, ini poin ini kalau misalnya poin berarti kan bukan pip ya, berarti ini kalau ini 2 pip kan. Nah berarti kalau supaya menjadi 10 pip berarti kan ini ya tinggal jadi 100 kan, kali 100 kayak gitu. Nah ya tapi tetap harus diuji ya, tetap dites. Jadi script ini ketika dijalankan mesti tetap dites. Nah terus as if order type sama dengan open sell sama, berarti ini di atas nih, ini udah bener nih. Jadi kalau stop loss, kalau open sell maka stop lossnya itu di atasnya nih kan, tambah nih, ditambah dengan nilai MA nya berapa, ditambah sekian. Ini benar nih teman-teman. Cuma sekarang MA value nya ini berapa kan belum tahu. Nah MA value nya itu, nah ini pas buy position, take profitnya, oh ini ambil 5 pip ini berarti. Nah ini kita bisa ubah sih teman-teman, ini angka ini bisa diubah ya. Order sell ini pas buka posisi nih berarti ini pas buka posisi buy. If close lebih dari MA value. Nah MA value nya berapa? MA value nya tuh di setnya di mana ya teman-teman? Oh ini dia. Nah ini belum nih, ini belum selesai. Jadi sayangnya ini nggak sampai selesai nih gitu loh. Dia padahal udah kelar ya, udah done ya, tapi dia hanya menampilkan segini aja teman-teman. Jadi ya itulah, jadi ChatGPT ini sometimes ketika dia membuatkan sebuah, kita minta dia buat script ya, buat kode, itu nggak lengkap, nggak detail nih. Kita nggak tahu nih nilai MA nya itu berapa, belum ketangkep. Harusnya kan ada komennya nih, kalau nggak salah tuh komennya untuk MA ya itu adalah moving average ya, indikator moving average MKL 4. Nah ini teman-teman, IMA teman-teman, IMA harusnya ini nih. Nah ini teman-teman, IMA saya gedein ya tuh, mainnya ini apa, functionnya ini IMA, kemudian kita isi simbolnya apa, time frame berapa, MA period berapa. Nah jadi memang dia nggak sempurna. ChatGPT itu ketika menerjemahkan itu permintaan kita, dia nggak akan detail. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan lagi untuk melengkapi. Itu sepertinya belum selesai. Apakah bisa ditampilkan pengambilan nilai dari MA value? Ya, karena di sini kan dibilangnya MA value. Nah, dari MA value, nah, gitu.
Nanti dia akan minta maaf biasanya. Oh maaf, nah kan atas ketidaktertiban sebelumnya. Berikutnya adalah kode lengkap untuk robot trading otomatis dengan single shot yang benar. Nah dia lengkapin lagi dengan dia masih ngerti pertanyaannya sebelumnya. Dia coba lengkapin. Nah cuma masalahnya teman-teman, ketika teman-teman belajar bikin EA nih ya, menggunakan MQL4 ya, ya hanya dengan mengandalkan si ChatGPT ini, itu teman-teman akan salah-salah gitu loh. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan ini, teman-teman harus belajar juga dari situs-situs learning ya, tentang cara bikin program ChatGPT bagaimana, itu nggak apa-apa. Nah ini hanya sebagai pelengkap jika teman-teman stuck misalnya ketika nyobain bikin program kemudian error gitu, terus gimana sih caranya saya lebih mudah dibantu gitu kan. Nah ChatGPT ini bisa bantu karena teman-teman sudah punya dasar, sudah punya basic nih bagaimana bikin program ya, bagaimana belajar mengerti programming ya di MT4 itu seperti apa, dan teman-teman juga harus tahu tentang tradingnya sendiri, trading forex itu seperti apa. Teman-teman udah punya dasar-dasar itu, maka teman-teman bisa pakai nih, bisa menggunakan ChatGPT ini untuk melengkapi. Jadi ketika stuck nih di suatu problem atau permasalahan, itu dia bisa bantu. Ini masih salah lagi nih, ini nggak sampai selesai lagi, diulangi lagi ya, with the code almost the same code ya. Nih kalau saya lihat angkanya nggak banyak berubah nih, angkanya nggak banyak berubah, sama aja. Aduh sama nih, ya udah kayak gitu doang. MA value nya mana, nggak ada, nggak di assign sama sekali, jadi dia nggak menjawab pertanyaan saya sebenarnya. Jadi ini nggak bisa nih teman-teman. Artinya teman-teman kalau mau menggunakan ChatGPT, memakai ChatGPT untuk bikin algo program ya, algo trading program ya, teman-teman nggak bisa ngandalin ini. Nah, caranya belajar yang terbaik nih untuk belajar bikin EA dan sebagainya itu paling bagus adalah menggunakan website ini teman-teman. Dari MQL4 sendiri ya, MQL4 nih, docsmql4.com gitu ya. Terus di sini ada referensinya banyak sekali. Nah ini function-function yang ada di ini untuk moving average itu IMA gitu kan. Untuk alligator ini alligator, terus ATR gitu kan, IATR, terus Bollinger Band, I-bands, dan seterusnya teman-teman. Ini teman-teman nggak perlu hafal karena websitenya ada kok. Saya juga nggak pernah hafal nih. Ini saya sering bolak-balik pakai, tapi nggak pernah hafal ininya urut-urutannya. Cuman saya basicnya saya ngerti, oh iya kalau yang namanya moving average pasti dia membutuhkan informasi tentang simbol, yaitu pairnya apa ya kan, terus time frame-nya berapa, terus periode MA-nya berapa, terus ada shift-nya enggak, kalau nggak ada 0 berarti kan. Metodenya apa, SMA kah, simbol moving average kah, EMA kah ya kan, terus applied price ini apa ya, saya kurang tahu. Jadi kalau yang kurang tahu ini, nah baru bisa kita tanyakan. Misalnya nih klik nih, ini ada penjelasan 6 applied price. Oh nih price median segala. Ini saya nggak paham. Kalau saya nggak paham ya udah saya taruh defaultnya aja, gitu. Atau kita tanyakan ke ChatGPT, apakah itu 6 applied price, ya kan? Kita bisa tanya nih, apakah itu 6 applied price di parameter function IMA dalam bahasa MT4. Nah kita bisa tanya kayak gini, sah-sah aja kita tanya kepada ChatGPT untuk bisa menjelaskan. Jadi harusnya dia bisa jawab. Kalau pertanyaannya sangat spesifik seperti ini, dia bisa jawab harusnya. Dan harusnya semakin spesifik pertanyaannya yang teman-teman ajukan, jawabannya semakin lebih clear gitu. Oh ini untuk ambil posisi harganya di harga open, close, high, low, median, typical, and weighted. Oke, clear. Ini bagus nih. Ini jawabannya yang lebih enak nih. Oke, sip. Terima kasih ChatGPT sudah membantu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar
programming EA dan sebagainya, ya paling bagus ya udah langsung aja ke MQL 4 ini. Di sini ada penjelasannya nih, detail nih, mulai dari awalnya gimana. Tapi kalau teman-teman kan baca ini kan ruwet ya, apalagi yang belum pernah programming, pasti ruwet kan. Tidak apa-apa, ya take your time. Dan saran saya sih ya disambi nyari-nyari YouTube ya, YouTube tentang cara pemrograman EA kan banyak juga kan. How to program ya kan, expert advisor for MD4 kayak gitu, cari itu banyak tuh, banyak yang bikin YouTube ini. Reni Balke, saya sering nih ikutin ini contohnya ya teman-teman. Jadi banyak sih sebenarnya yang menyediakan channel-channel seperti itu. Oke, jadi seperti itu ternyata ChatGPT dalam memberikan ini ya, teknik-teknik dalam kita mau belajar forex ya. Kita bisa nanyakan hal yang umum ya teman-teman, tetapi ketika kita menanyakan hal-hal yang sangat spesifik, teman-teman harus berhati-hati. Contohnya ketika bikin program itu sometimes dia ngaco gitu jawabannya, entah dia tahu-tahu terputus di titik tertentu, dia kayak keputus gitu loh, mungkin entah dia dibatasi waktu kah gimana, jadi kepotong. Jadi itu sering, dan saya sering sih minta dibuatin program lengkap gitu untuk ini gitu, keperluan ini, padahal saya udah ngasih parameter cukup spesifik gitu ya di pertanyaannya, tetapi di request saya gitu ya, tapi tetap aja dia jawabnya kadang-kadang bisa kepotong seperti itu, atau jawabannya itu nggak lengkap gitu loh. Pasti ada yang masih ada masalah, karena ya logika berpikir manusia itu kan abstrak sekali, sementara AI itu kan biar bagaimanapun dia adalah komputer yang mencoba untuk bisa memahami abstraksi berpikirnya manusia gitu. Jadi pasti awal-awal seperti ini itu masih banyak kekurangan tuh, ada hal-hal yang wajar. Tapi bravo ya untuk membuat ChatGPT. Anyway, ini this is a very good improvement, suatu prestasi, achievement yang sangat bagus. Bisa bikin mesin learning seperti itu, dia bisa ya memodelkan cara berpikir manusia gitu loh. Jadi ketika kita bertanya dengan gaya human gitu ya, itu dia bisa menjawab dengan sedekat mungkin gitu, dengan cara berpikir manusia gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan ChatGPT antara lain itu cuman ya masalah tadi ada cut off ya. Kadang-kadang dia kalau ditanyain berapa harga emas hari ini, nah itu dia nggak akan bisa jawab tuh, karena tadi cut off-nya adalah September 2021, dan cenderung dia akan masih memberi referensi ke kita untuk membuka website ini misalnya kayak gitu. Oke, itu saja pembahasan saya hari ini tentang ChatGPT untuk forex trading. Mudah-mudahan membantu dan mencerahkan teman-teman. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe supaya bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.